Halo, ketemu lagi dengan saya Freddy Leong. Kali ini saya membawakan satu topik yang sangat menarik buat para seller dan para marketer dengan judul Psychological Selling. Menjual dari sisi psikologis manusia atau customer Anda. Ini adalah video yang ketiga ya, membahas topik yang sama. Saya sudah memberikan 3 tips di video ke-1 dan 3 tips di video kedua. Nah, di video ketiga saya juga memberikan Anda 3 tips. Ya, jadi Anda make sure Anda juga lihat video ke-1, video kedua dengan topik yang sama, psychological selling. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas yang pertama adalah bahwa manusia itu, ya, Anda perlu mengerti secara psikologis manusia itu senang menggunakan panca inderanya untuk memutuskan sesuatu. Ya, dalam membeli, mereka senang melihat, mereka senang meraba, melihat, meraba, mendengar, ya, berkata-kata, bahkan bisa dialog, ya, dan kemudian bisa merasakan, ya, merasakan sebuah pengalaman, experiential shopping, Bapak Ibu sekalian. Jadi manusia itu menggunakan seluruh panca inderanya untuk memutuskan, saya mau beli atau nggak mau beli. Ya, saya yakin barang ini apa enggak. Kalau para marketer dan seller Anda mengerti aspek ini, maka Anda akan mengatur berbagai strategi promosi dan selling Anda untuk memenuhi poin ini. Jadi customer bisa melihat, mendengar, memegang, merasakan, ya, dan mengucapkan. Ya, 5 panca indera ini semua dipakai. Kalau Anda bisa memenuhi ini semua, cara Anda meyakinkan pelanggan itu akan jauh lebih efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Ketika Anda jualan di e-commerce, ya, Anda jualan di e-commerce. E-commerce memang sangat menolong ya, tapi ada satu aspek yang customer nggak bisa dapat, yaitu apa? Pegang. Yang kedua, mengalami, nyoba. Apalagi brand Anda brand baru, produk baru. Orang nggak pernah ngalamin, nggak pernah lihat. Ya, kecuali produk Anda produk yang brand yang udah terkenal, sudah sangat umum, contohnya pasta gigi merek ABC, ya udah 20 tahun eksis di dunia. Nah, itu kan nggak perlu dia coba, dia udah pernah coba kok. Ya, tapi kalau sesuatu yang baru, nah itu repot tuh. Ya, contoh produk-produk fashion Bapak Ibu memang agak mengalami tantangan ya, fashion, baju dan sebagainya. Ya, karena orang nggak yakin, bagaimana nih cocok nggak dengan badan saya? Ya, size-nya M, tapi M buat bodinya satu, orang dengan body orang lain beda-beda. Size M untuk pabrik yang A dengan pabrik B itu beda-beda lagi, bisa beda-beda, panjang, lebarnya bisa beda-beda. Nah, jadi Anda perlu mikirkan, gimana nih ya memenuhi keinginan panca indera, 5 panca indera dari customer. Padahal Anda jualan di e-commerce. Ya, apakah misalnya Anda perlu di mall, ya, sering-sering bikin demo, pameran, orang bisa ngelihat perkenalan produknya, tapi jualannya nanti transaksi bisa di online. Bisa di online, bisa di offline. Jadi di offline-nya kita memikirkan satu strategi, ya, bagaimana kita melakukan demonstrasi, peragaan, sampel. Jadi orang bisa get the feeling, bisa touch, ya, bisa ngobrol, nanya, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi Anda pikirkan faktor psikologis yang pertama, bahwa manusia memiliki 5 panca indera. Menggunakan 5 panca indera ini untuk make decision. Ya. Yang kedua, customer suka hal-hal baru. Orang suka hal-hal baru. Kalau itu lagi, manusia gampang bosan. Apalagi dengan zaman teknologi seperti ini ya, sosial media mengekspos hal-hal baru setiap hari. Kita dibanjiri oleh ribuan informasi setiap hari. Nah, faktor psikologis ini kita mesti tangkap, Bapak Ibu. Artinya apa? Nah, kalau produk Anda modelnya 3 tahun begitu aja, sedangkan bisa kompetitor, dia sering ganti packaging, sering ganti variasinya, variannya, warnanya, bentuknya, orang akan lebih tertarik yang dinamis perubahannya. Tapi kalau Anda flat, itu lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, modelnya kayak gitu, packagingnya kayak begitu, Anda akan siap-siap ditinggal oleh customer Anda. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau kita punya produk adalah produk yang sifatnya basic dan standar gimana? Yang nggak bisa dirubah-rubah bentuknya. Contoh, jualan baut, jualan baja. Ya, baut dan baja yang gitu-gitu aja. Nah, yang Anda bisa variasikan apa? Pelayanannya, cara approach customer-nya, cara-cara kita membantu mereka, bagaimana menolong mereka. Itu variasinya Anda bikin kreasi yang beda-beda. Jadi kalau produk Anda itu paten, nggak bisa dirubah bentuknya,
Anda bisa rubah cara-cara pelayanan Anda. Pelayanan Anda perlu kreatif, ya. Anda perlu kreatif, displaynya, lightingnya, dan sebagainya. Ya, orang-orangnya, ya. Jadi jangan salesman yang ditampilkan adalah orang-orang yang lusuh, ya, dan sebagainya, yang nggak menarik. Ya, jadi pikirkan faktor psikologis itu. Customer atau manusia itu suka hal yang baru. Nah, yang ketiga, manusia itu lebih tertarik kalau kita ingatkan mereka, aware mereka, pedulikan mereka tentang yang namanya pain, ya, resiko, kesulitan, problem, ya, masalah. Jadi kalau kita ingatkan, lewat produk kami akan menolong masalah Anda. Lewat jasanya kami akan menolong kesulitan Anda, ya. Jadi Bapak Ibu, manusia itu lebih lebih melek ketika kita mempresentasikan, kita menjelaskan bahwa kita mau menolong mereka punya kesulitan loh. Ya, kalau Anda bisa juga pakai jalur pleasure. Lewat produk kami bisa berikan kenikmatan tertentu kepada Anda. Itu juga bisa. Ya, tapi yang lebih menggigit, yang lebih efeknya powerful adalah ketika kita expose problem, resiko, masalahnya mereka, lalu kita punya solusi. Ketimbang kita hanya expose kenikmatannya aja. Jadi masuklah ke jalur pain-nya mereka. Masuklah ke jalur kesulitannya mereka dan kita akan memberikan bantuan kepada mereka. Ya. Nah, Bapak sekalian, contoh adalah begini. Anda malas olahraga tapi Anda mau sehat? Apakah Anda tidak punya waktu untuk olahraga? Nah, kami jualan alat nih, hanya duduk di TV, di depan TV aja nih. Ya, kursi Anda bisa goyang-goyang. Ya, dalam waktu 15 menit itu setara dengan Anda jogging 30 menit. Bapak Ibu, saya mau tanya Anda, orang yang nggak punya waktu, orang yang malas olahraga, tertarik nggak? Ya pasti tertarik lah. Ya, wah, saya nggak punya waktu nih. Saya pengen sehat, tapi saya nggak punya waktu. Oh, ternyata sambil kerja, dengan saya beli kursi goyang itu, saya bisa sehat ya? Oh, saya beli deh. Atau, saya nih sebelum malas olahraga, dengan alat itu, ya saya bisa olahraga sambil saya nonton TV. Saya sebelum malas gerak loh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pikirkan strateginya Anda, strategi promosi, strategi menjual lewat jalur pain. Apa sih yang customer Anda alami? Ya, kesulitannya mereka, tantangannya mereka, resiko yang mereka hindari, rintangannya, ya, ribet-ribetnya mereka. Nah, Anda pikirkan itu. Anda bikin daftar. Dan kemudian Anda tawarkan solusinya lewat produk dan jasanya Anda. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, 3 faktor psikologis ini di bagian video ketiga ini Anda bisa pegang, Anda rumuskan, lalu Anda tentukan formulanya ya di dalam promotion maupun sellingnya. Nah, saya sarankan baik video 1, video 2, video ketiga Anda bisa pakai untuk mentraining para sales team dan marketing Anda. Anda diskusikan, ya, gunakan tutorial video ini untuk sebagai in-house trainingnya Anda. Ya, dan Anda lalu setelah Anda dengar ini, ya, setelah dicatat, kemudian Anda diskusikan bagaimana produk dan jasa Anda bisa memenuhi aspek psikologis tuntutan dari customer. Ya, Bapak Ibu, if you like this video, don't forget to subscribe karena saya akan produce video-video tutorial di dunia kerja ya untuk selanjutnya. Ya, seminggu sekali saya ada video yang baru. Yang kedua, jangan lupa share dan pencet bell supaya Bapak Ibu ada notifikasinya. Ya, nah, selamat mempraktekkan, selamat diskusikan dengan tim Anda. Saya Freddy Leong.